Hai sahabat wisata, kita bertemu kembali di channel YouTube Ngelipur Urip. Kali ini kita akan mengeksplor sebuah tempat bersejarah yang ada di Kediri, yaitu Sendang Tirto Kamandanu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yuk, kita dengar penjelasan dari Mbak Suratin, apa itu Sendang Tirto Kamandanu, dan bagaimana sejarahnya. Ini adalah dulu bekas peninggalan kerajaan Kediri di masa kejayaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo dalam suatu pemerintahan di masa abad ke-11 atau 12. 1135 sampai 1157. Di masa kejayaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, seorang raja yang ahli jangka, Raja Bujaga, yang terkenal di mana-mana, dan suatu kerajaan Kediri, kerajaan yang tertua pada waktu dulu, yang berdiri pada abad ke-9 sampai sekarang ini. Di masa kejayaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, Sendang ini adalah merupakan suatu patentan. Patentan itu artinya suatu yang berkaitan dengan adanya air. Di zaman dulu, entah pesantren, entah kerajaan, entah paguyuban apa, pasti membutuhkan satu patentan. Yang membuktikan sejarah adalah sungai ataupun sumber. Nah, pada zaman dulu, bila ada suatu kerajaan ataupun suatu apa saja yang berkaitan dengan orang banyak, seperti diadakan pembuktiannya adalah sebagai sumber atau kali. Soalnya apa? Pada waktu dulu belum ada orang bisa membuat suatu sumur, jadi nunut. Nah, soalnya sumber atau air atau sumber kehidupan pokok bagi orang-orang yang ada di dunia, entah apa saja. Nah, ini dulu tempat bertapa atau semedi Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nama ini dulu adalah di zaman kecil saya adalah Kali Buntung. Dalam bahasa Jawa, kali itu artinya adalah kali, buntung itu pedot. Artinya dari sumber mengalir setelah jarak berapa jauh airnya meresap hilang. Lalu di sini makin terus-terusan setelah di zaman bapak saya menjadi kepala desa, lalu diganti Sendang ini adalah Kali Buntung diganti Sendang Kolosonyo. Dalam arti kata kolo itu mengolo, sonyo sepi, artinya sepi ing loro atau kewarasan. Bisa dikatakan lagi Sendang Kolosonyo. Kolo itu adalah zaman atau waktu, sonyo sepi tapi waktu bertapa. Memang ini dulu ada tempat bertapa Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Setelah detik berganti menit, jam berganti hari, saat berganti langkah, dipugar oleh Yogyakarta Yayasan Hondodento. Lalu ini diganti Sendang Tirto Kamandanu. Dalam sastra bahasa kami, Sendang itu adalah tempat air, Tirto Banyu, Kamandanu panguripan. Jadi ini sumber penghidupan atau sedang untuk penghidupan. Sampai sekarang ini kita lestarikan dan dikenang oleh masyarakat yang ada, dan banyak orang yang di sini berziarah dan berdoa sesuai keyakinan yang masing-masing. Tapi kalau di sini kalau ada orang yang berziarah ke sini, maaf ya, jangan dikaitkan dengan kacamata agama. Nanti kalau ada memandang satu budaya dikaitkan dengan kacamata agama silih geji. Kalau budaya langkah manusia sebelum kita ada sudah ada. Tapi kalau agama antara manusia dengan Tuhannya atau suatu keyakinan, kepercayaan dan keimanan, nanti silih geji. Dan ini adalah peninggalan sejarah di zaman pada waktu dulu. Ini kisah berakhirnya abad keempat. Dulu pada waktu itu Hindu dengan Buddha perang sebelum Islam berkembang di sini, lalu dimenangkan oleh Buddha, sehingga Buddha itu mendirikan Candi Borobudur yang dipimpin oleh Pansapana Rakai Panangkara dengan anggotanya adalah
Rakai Pikatan, Rakai Warung, Rakai Warak, Rakai Waru, dan Rakai Kijang. Dan setelah itu, setelah Candi Borobudur, lalu dari Kaliga yang kalah itu melarikan diri ke Jawa Timur. Disitulah berdiri suatu kerajaan Medang atau Sumedang atau Sumedang Not atau Sumedang Kamuran, pokoknya ada Medangnya. Raja pertama adalah Empu Sindok. Turun-temurun sampai Lokapala, Sri Sanatoga Wijaya, Sri Makortawasa sampai Mahendradata, lalu Mahendradata kawin dengan Bali Udayana, lahir seorang anak Erlaga. Erlaga menjadi raja, lalu masih umur 17 tidak diperbolehkan, disuruh bertapa di Gunung Penanggungan yang bergelar adalah Jatinendra. Dalam bahasa sastra kami, Jati itu adalah Ning Nendra Turlen Tapa karo Merem. Siapa yang menjadi benteng baja Kertanegara kerajaan Medang adalah Narotama, dibantu oleh Empu Kanwa yang menyalin kitab bahasa-bahasa Hindu kuno menjadi bahasa kami. Setelah suatu saat Erlangga sudah bertapa, bergelar, lalu menjadi raja, seorang raja Sri Maharaja Mapanji Erlangga Ananta Wihaganara. Dalam arti kata, Sri Maharaja itu adalah raja yang besar, atau raja di atas raja, atau raja yang berketukan dewa. Mapanji adalah gelar bangsawan Kediri, Mapanji, Panji, atau Apanji. Nah, Erlangga nama aslinya Ananta Wihaganara. Ananta bahasa kami adalah Nogo. Wihaga itu manuk, Nara itu manusia bertitis Wisnu, atau manusia berdarah Wisnu, atau manusia yang menganut agama Wisnu, Hindu. Jadi seorang Erlangga dirikan seorang manusia naik Garuda di atas solar. Setelah suatu saat dia kawin dengan seorang putri Senggrama, lalu melahirkan seorang anak namanya Senggrama Siwi atau Dewi Kilisuti yang terkenal dengan suatu kisah jaranan. Ya, karena pada waktu dulu tidak bisa bulanan, lalu tidak boleh jadi raja. Negara dipecah menjadi dua oleh Empu Barada, menjadi Daha dengan Jenggala. Nah, Daha dengan Jenggala, kakak beradik, suatu saat pasti akan perang. Ya, karena rakyat sama-sama diadu oleh masyarakat semuanya, siapa yang menang menjadi raja dua negara. Dimenangkan oleh Daha. Lalu Daha dengan Jenggala menjadi satu adalah Kediri, Keting Diri dua sudah menjadi satu, atau Kalang atau Gelang-Gelang. Juga oleh Erlangga dinamakan kerajaan menjadi satu adalah kerajaan Panjalu. Dalam bahasa sastra kami, Jalu itu lanang, dari dua negara yang diadakan pada anak lanang. Alkisah dari raja kerajaan Kediri pertama, waktu aku sekolah di SD atau SR pada waktu 1957, sudah apalah berbicara itu. Raja Jayabaya adalah raja yang kedua, tapi setelah banyak tergali suatu budaya dan bukti otentik yang membutuhkan suatu prasasti, akhirnya Raja Jayabaya adalah raja kelima. Pertama, raja kedua adalah Samarawijaya, yang kedua Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Uduga, yang keempat Baweswara yang terkenal dengan Kameswara, yang kelima adalah Jayabaya, Jaya Amijaya, Jaya Amiseno, Chandra, Sendal. Lalu raja yang terakhir Kediri adalah Dandang Kediri atau Kertojaya yang mati terbunuh oleh Ken Arok, sehingga Ken Arok mati. Lalu Kertojaya mati, berdiri kerajaan Ken Arok yang ada di Singosari. Karena yang Anda tanyakan adalah tentang Kediri, Singosari kita lepaskan lebih dulu. Ya, setelah detik berganti langkah, ada keturunan dari Kediri yang ingin menggulingkan dari kerajaan Singosari. Di waktu Kertogoro adalah Jayakatwang. Lalu Jayakatwang dihancurkan oleh Tartar. Tartar dihancurkan oleh Raden Wijaya. Lalu disitulah Raden Wijaya menjadi kerajaan Mojopahit yang pertama kali adalah 1392. Itu kebersamaan zaman peralihan agama. Yaitu zaman itu dinamakan zaman peralihan agama, Hindu-Buddha menjadi banyak Islam. Nah, di situ setelah itu kumulon dari kerajaan-kerajaan dari Singosari berakhir menjadi Mojopahit. Nah, Mojopahit yaitu kumulon Mojopahit yaitu Raden Wijaya, Jayanegara, Tribona Tunggadewi, Hayam Wuruk sampai Kertobumi. Kertobumi lahirlah seorang anak Raden Patah. Lalu itu timbul suatu kerajaan Islam yang ada di Demak, Sultan Bintoro. Itu namanya zaman peralihan agama.
turun sampai turun sampai Ki Ageng Tarum, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Lawan, Ki Ageng Monas, sampai Raja Mataram pertama adalah dari Penembahan Senopati Ngalabo Saidin Ponorogo Kalipatan Tanah Jawa adalah dari Sutowijoyo, dan akhirnya menjadi Amakara terus sampai sekarang pecah dari Sunda Jogja itu. Nah, itulah alkisah yang kami sajikan untuk Anda. Dan bila nanti ada kekurangan, ya mohon maaf. Itu seperti kilasan yang kami sajikan untuk Anda sebagai suatu kenangan. Dan pesan saya untuk Anda, jangan sampai melupakan suatu sejarah. Hiasi masa depanmu dengan sejarah tanpa dia di daerah kita, ya toh. Salam berbahaya lewat angin-angin sendang dan angin-angin budaya. Halo, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.